Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai kenapa psikologi trading itu penting banget untuk keberhasilan kita di market teman-teman. Yang mungkin teman-teman sudah bosan ya mendengar psikologi trading. Tetapi teman-teman saya ingin mengingatkan, psikologi trading ini sangat penting ya. Dan ini berbanding lurus dengan hasil teman-teman nanti di market. Kenapa? Karena psikologi trading lah yang akan menjaga profit kita, yang akan menjaga resiko kita dan menjaga akun kita, teman-teman. Kalau psikologi kita itu buruk di market, maka besar kemungkinan kita tidak akan survive, teman-teman. Ya, dan berujung kepada margin call. Mungkin teman-teman sudah capek margin call. Kalau teman-teman capek dengan margin call, teman-teman sebaiknya mendengarkan video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki komunitas di Telegram dan untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini, teman-teman. Dan di komunitas saya juga sudah siapkan ebook gratis untuk teman-teman ya yang masih belajar price action trading. Ada sekitar 80 halaman lebih yang bisa teman-teman pelajari ya bagaimana cara menentukan area support, area resistance dan juga bagaimana mencari entry model yang ideal untuk teman-teman trading setiap hari. Di sana juga ada risk to reward management, teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau belajar bagaimana cara trading menggunakan price action, teman-teman tinggal klik aja link komunitas kita yang ada di deskripsi video ini. Selain itu, teman-teman, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki rekomendasi broker yang teregulasi langsung oleh undang-undang dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, teman-teman. Jadi untuk regulasi dan juga keamanan dana itu sudah dijamin, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar ke rekomendasi broker trading kita, teman-teman bisa sertakan nomor WhatsApp pada nomor telepon karena nanti admin kita akan chat teman-teman melalui WhatsApp dan teman-teman bisa mendapatkan benefit-benefit menarik dari Bisa Trading. Penasaran benefit seperti apa? Teman-teman bisa coba rekomendasi broker kita. Oke, so langsung aja teman-teman kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Kenapa psikologi trading itu penting? Jadi teman-teman ya, kalau kita bisa runtutkan ya, yang mana yang lebih penting ya, technical analysis, fundamental analysis, atau psikologi dulu ya. Kalau saya pribadi teman-teman ya, yang paling penting itu sebenarnya adalah psikologi dulu ya. Psikologi ini adalah puncak dari keberhasilan kita. Percuma kita punya setup bagus teman-teman ya, setupnya itu keren banget, bahasanya itu aneh banget. Tetapi kalau psikologi trading kita buruk, money management kita buruk, kita emosian di market, maka ya hasil tidak akan sebanding dengan apa yang kita harapkan ya. Kenapa psikologi trading itu penting? Karena ya psikologi trading ya itu sama dengan ya keberhasilan di market, teman-teman ya. Kenapa sih seperti itu? Karena di psikologi trading ini teman-teman akan belajar ya membangun yang namanya emosi ya. Ketika teman-teman sudah bisa kontrol emosi teman-teman, maka ya keberhasilan akan semakin dekat dengan teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman akan belajar yang namanya ya disiplin, teman-teman ya. Disiplin ini apa? Disiplin ini banyak sekali ya, disiplin menggunakan setup ya, disiplin waktu entry-nya, disiplin dengan money management-nya, disiplin dengan risk to reward-nya, banyak banget. Ketika ya psikologi teman-teman itu sudah bagus, maka untuk disiplin itu sangat gampang, teman-teman. Ya. Terus ya, yang ketiga itu apa? Ya, dari psikologi trading ini dampaknya teman-teman bisa mengatur yang namanya ya hasil ya dari trading pribadi, teman-teman. Ya, jadi kalau misal teman-teman sudah emosinya sudah stabil, terus disiplin di market, teman-teman bisa ya settle hasil dari tradingan teman-teman sendiri. Ya, jadi semua itu teman-teman itu akan mengarah ke satu hal. Apakah ya teman-teman bisa survive atau tidak? Ya, atau sorry ya, tidak seperti itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman psikologi itu memang sepenting itu ya. Karena di psikologi trading ya teman-teman akan belajar ya bagaimana cara kontrol emosi teman-teman ketika teman-teman loss, ketika teman-teman profit. Ya tidak hanya loss teman-teman ya. Mungkin banyak sekali yang bahas mengenai loss, loss, loss dan loss, tetapi ketika kita profit kita juga ada emosi. Ya, emosinya itu apa? Euforia, teman-teman ya. Jadi teman-teman merasa chart itu bisa teman-teman kendalikan. Teman-teman merasa ya
setup teman-teman itu adalah setup dewa ya, sekali entry langsung profit, sekali entry langsung profit, seperti itu. Padahal ya kita sama-sama tahu bahwa trading itu adalah seni dari probabilitas. Ketika teman-teman tidak respect dengan probabilitas dari tradingan teman-teman, ya dari setup trading teman-teman, maka gampang sekali ya teman-teman bakal masuk ke dalam yang namanya euforia. Ya, contoh lah kayak teman-teman profit 20 kali beruntun misalnya ya kan, syukur-syukur profit 20 kali beruntun dalam satu setup trading. Nah, teman-teman akan merasa setup trading teman-teman itu adalah setup trading terbaik, ya kan? Ketika setup tradingnya itu teman-teman merasa adalah setup trading terbaik, maka teman-teman ya akan impulsif di market. Setiap keluar setup trading tersebut, teman-teman entry. Setiap keluar setup trading tersebut, teman-teman entry. Ya, emosi teman-teman bakalan kacau banget. Kenapa? Karena itu akan mengganggu ya kualitas dari tradingan teman-teman sendiri ya. Dan itu juga akan menghancurkan disiplin kita di market. Contoh lah kayak disiplin di market itu seperti apa? Risk management. Ya di mana teman-teman biasa cari 1:2 atau 1:3 risk to reward-nya. Ya ketika teman-teman lihat, oh harusnya ini bisa ditahan lebih lama nih. Ya harusnya bisa di hold lebih panjang lagi nih ya posisi profitnya. Nah teman-teman gunakan break even terlalu cepat. Contoh seperti itu. Atau teman-teman tidak menggunakan stop loss. Seperti itu. Ya, jadi dari segi risk management ya, terus dari segi money management pun ya sampai ke target profit pun itu semua bisa hancur ketika psikologi trading kita tidak baik, teman-teman. Ketika psikologi trading kita tidak matang seperti itu, ya. Lalu bagaimana ya mengatasi psikologi trading yang buruk, ya? Bagaimana ketika kita sedang berada dalam emosi yang menggebu-gebu, teman-teman, baik itu takut entry ataupun terlalu euforia ketika win streak di market. Salah satu ya yang bisa teman-teman lakukan adalah lihat ya target profit teman-teman, ya. Atau ya target loss teman-teman. Ya, teman-teman wajib punya nih ya target loss teman-teman mau berapa persen? 2% kah? Ya 1% dari modal atau berapa? Ya terus target profitnya berapa? 4%, 3% atau 10%. Ya itu semua tergantung teman-teman ya. Saya di sini nggak bisa memberikan exact point ya. Kenapa? Karena setiap dari kita ini berbeda toleransinya. Ya, mungkin saya pribadi cuman bisa menerima kerugian itu cuma 2 sampai 3%. Mungkin teman-teman yang lain bisa terima kerugiannya sampai 5 bahkan 10%. Ya kita berbeda. Jadi teman-teman cukup tentuin target profit dan loss-nya. Nah, ketika profitnya ini sudah tercapai, teman-teman berhenti tradingnya. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman tidak emosian di market. Seperti itu. Supaya teman-teman tidak impulsif di market. Ya, dan teman-teman lebih disiplin. Begitu juga ketika teman-teman loss. Contoh kayak 2 kali loss misalnya atau 3 kali loss. Udah teman-teman berhenti. Kenapa? Karena kalau ketika kita loss, kurang lebih sama kayak profit. Bawaannya tuh pengen entry lagi guys. Ya, yang ada teman-teman naikin lotnya, ya terus teman-teman entry barbar di market. Contohnya, teman-teman entry buy di sini, ya kan? Turun setiap 10 pips, teman-teman entry buy, buy, buy. Belum marketnya naik, teman-teman sudah MC seperti itu. Ya, jadi sebenarnya target itu penting banget guys, ya untuk keberlangsungan tradingan kita. Ya, kecuali teman-teman sudah punya money management yang bagus, running berapa pips, teman-teman break even sampai target profit yang lebih jauh, itu bisa aja. Seperti itu tuh. Tapi kalau teman-teman baru belajar trading, saran dari saya teman-teman targetkanlah profit atau loss-nya dulu. Terus yang kedua, ya, untuk membangun psikologi trading yang lebih matang, teman-teman perlu banget ya mempunyai yang namanya bias market harian. Ya, maksudnya seperti apa? Ya, jadi kita buat di sini bias harian. Contoh kayak di hari ini teman-teman lihat market ini bakal turun atau bakal naik. Ya, ketika teman-teman sudah melihat marketnya ini turun, ya ada kemungkinan turun. Berarti yang teman-teman cari apa? Sell, bukan buy. Ya, jadi banyak banget trader-trader di luar sana yang baru belajar trading, mereka itu tradingnya buy sell, buy sell, buy sell, guys. Ya, sedangkan ya kalau teman-teman punya analisa yang matang, teman-teman pandai menganalisa market, teman-teman pandai ya mencari bias market itu sedang turun atau sedang naik, besar kemungkinan teman-teman bakalan entry di satu posisi aja. Ya, maksudnya itu entry satu posisi itu seperti apa? Kalau teman-teman lihat market itu mau turun, maka teman-teman bakalan sell. Ya, kalau teman-teman lihat market itu bakal naik, maka teman-teman bakalan buy. Ya, nggak ada sell di antara buy dan tidak ada buy di antara sell. Kecuali teman-teman sudah paham dengan gaya trading teman-teman. Seperti itu. Ada nggak bang yang ketika dia analisa marketnya turun, terus ada buy-nya? Mungkin-mungkin saja guys, kayak di sini misalnya, ya kan? Marketnya turun, nyentuh area support. Dia buy pendek, ya. Targetnya ke resistance terdekat aja. Tetapi secara garis besar dia masih aiming atau masih target untuk cari potensi sell. Seperti itu. Ya, ini biasanya trader-trader yang udah paham dengan probabilitas dan paham dengan resikonya. Ya, tapi untuk teman-teman yang baru banget belajar trading dan ingin membangun psikologi trading yang lebih matang, kalau teman-teman analisa marketnya itu bakalan turun, teman-teman prioritaskan aja untuk sell.
Kalau teman-teman lihat market itu bakalan naik, maka teman-teman prioritaskan untuk buy. Ya, nanti ketika teman-teman sudah mulai paham dengan game plan teman-teman, ya, sudah mulai paham dengan trading plan teman-teman, maka teman-teman bisa ya modifikasi ya. Ketika market sudah naik banget, teman-teman bisa cari sell di pucuk untuk cari profit penurunan seperti itu. Tapi penurunannya bukan penurunan yang drastis ya. Ini adalah penurunan yang bersifat koreksi teman-teman, seperti itu. Ya, dan yang terakhir ya ketika teman-teman ingin membangun psikologi trading yang lebih matang, teman-teman wajib banget memiliki tujuan dari tradingan teman-teman ya. Teman-teman wajib banget punya tujuannya. Ya, tujuan teman-teman trading ini apa? Ya, kalau misalnya teman-teman trading ingin mengembangkan modal, ya, maka teman-teman berada di jalan yang benar. Terkadang teman-teman ada sebagian trader itu yang mereka trading bukan untuk mengembangkan modal, tetapi untuk mencari adrenalin. Ada ya orang-orang kaya yang banyak uangnya yang cari adrenalin di market ada guys ya. Bukannya nggak ada, ada. Ya ini nggak bagus banget untuk teman-teman yang pengen mengembangkan modalnya. Kalau tujuan teman-teman mengembangkan modal, maka teman-teman pasti akan disiplin di market. Ya teman-teman akan mengerti bahwa probabilitas itu ada. Ya, ketika teman-teman sudah punya target profit dan loss, maka emosi teman-teman akan mereda. Jangan dirusak trading plan-nya, ya. Jangan dirusak ya rencana tradingnya. Karena sekali teman-teman merusak rencana trading teman-teman, maka hasilnya tidak akan sejalan dengan apa yang teman-teman harapkan di market. Dan ini ya kecil kemungkinan teman-teman ya bisa survive di market. Seperti itu. Ya, ini adalah cara ya bagaimana cara membangun psikologi trading yang lebih matang. Dan kenapa psikologi trading itu penting banget untuk teman-teman ya survive di market. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman sudah capek mendengar saya membahas mengenai psikologi trading market terus-terusan ya, tetapi ini penting banget guys, psikologi trading di market. Terus teman-teman memahami bagaimana cara kontrol risk dan juga target teman-teman. Ya, terus teman-teman punya trading plan, teman-teman punya trading journal, itu penting banget guys. Ya, karena ke depannya ya kita akan menghadapi pola market yang lebih ekstrim lagi, yang lebih sulit lagi, atau yang lebih mudah lagi teman-teman. Jadikanlah ya industri trading ini sebagai tempat kita untuk mengembangkan modal kita teman-teman, bukan untuk mencari adrenalin. Ya, jadi saya sampaikan untuk teman-teman yang mau belajar bagaimana cara trading menggunakan price action, saya sudah siapkan e-booknya, teman-teman bisa dapatkan di komunitas kita melalui link yang ada di deskripsi video ini, lengkap dengan rekomendasi broker kita. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman dan bye-bye.